Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan sekarang ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang bagaimana hamdalah itu bisa mengatasi masalah kemusyrikan di dalam hubungan antar manusia. Hadirin sekalian, hubungan antar manusia itu berpotensi untuk menyebabkan saling berterima kasih ya. Tentu saja hubungan antar manusia yang bisa memunculkan potensi berterima kasih itu adalah hubungan antar manusia yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sebab kalau hubungan manusia yang bertentangan dengan agama Islam itu pasti sifatnya eksploitatif. Nah, kalau eksploitatif pasti itu tidak bisa menyebabkan munculnya potensi saling berterima kasih gitu ya. Bahkan mungkin potensi yang muncul adalah potensi perselisihan gitu ya. Hadirin sekalian, di dalam ekonomi itu sebenarnya banyak ya hubungan antar manusia. Itu misalnya kita mengetahui ada jual beli, ya pinjam meminjam, kerjasama bisnis dan hubungan industrial gitu ya. Nah, ini semua hubungan antar manusia yang ada di ekonomi dan masih banyak lagi. Nah, hubungan-hubungan tersebut ya, semua hubungan antar manusia itu ya kalau tidak benar dengan Islam memang ya berpotensi memunculkan saling terima kasih. Ya, contohnya itu jual beli gitu ya. Jual beli itu memunculkan penjual berterima kasih kepada pembeli dan pembeli berterima kasih kepada penjual. Di dalam hubungan ketenaga kerjaan misalnya itu juga berpotensi untuk pemberi kerja itu berterima kasih kepada tenaga kerja dan tenaga kerja itu berterima kasih kepada pemberi kerja gitu ya. Itulah jadi hubungan antar manusia itu memang itu selama tidak bertentangan dengan agama Islam berarti tidak eksploitatif, itu ya berpotensi itu untuk memunculkan saling berterima kasih. Nah, di sini kami akan menyampaikan sebuah hal yang lainnya lagi yang tadi sudah sedikit kami sampaikan di atas, yaitu bagaimana kalau kemudian terjadi masalah kemusyrikan, menyekutukan Allah di dalam hubungan antar manusia. Ya, di sini lalu bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Walaupun juga kalau kita lihat ini sudah sesuai dengan agama Islam ya hubungan antar manusianya itu ya, tapi kemudian muncul ya permasalahan potensi kemusyrikan, menyekutukan Allah SWT. Nah, dalam keadaan seperti itu bagaimana solusinya? Nah, di sini kami menyampaikan solusi berupa pengamalan al-hamdalah ya, atau pengamalan hamdalah atau pengamalan tahmid gitu ya. Jadi ada 3 hal dalam pengamalan hamdalah atau tahmid itu yang bisa kita gunakan untuk kemudian itu kita tidak berpotensi memunculkan kemusyrikan di dalam hubungan antar manusia. Apa saja? Yang pertama itu jangan menjadikan tahmid alhamdulillah itu sebagai sekedar jargon, mantra dan basa-basi ucapan terima kasih gitu ya. Jadi pernah saya mendengar itu katanya kalau orang non-Islam itu ada mengucapkan alhamdulillah, tapi itu sebenarnya basa-basi lah. Itu ya harusnya tidak seperti itu. Kita semuanya itu ya lagi tahmid hamdalah itu harus kita posisikan itu jangan sebagai jargon, jangan sebagai mantra dan jangan sebagai basa-basi gitu ya. Terus yang kedua ya itu adalah kita harus meyakini hamdalah itu sebagaimana fakta hukum yang seharusnya gitu ya. Nah, bagaimana fakta hukum hamdalah yang seharusnya itu sebenarnya bisa kita melihat bisa mengetahui pada surat Al-Fatihah. Ya, di situ kan disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamdalah itu fakta hukumnya adalah segala puji itu bagi Allah, segala puji itu adalah untuk Allah. Itu harus kita yakini seperti itu. Hamdalah itu kita yakini bahwa segala puji memang hanya untuk Allah. Ya, segala puji memang hanya untuk Allah SWT. Segala puji milik Allah SWT. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu seharusnya kita banyak mengucapkan hamdalah, banyak melafazkan hamdalah. Memang kita itu sudah banyak sebenarnya melafazkan hamdalah itu ya. Karena kita itu sholat wajib kita lakukan dalam sehari itu berarti 17 rakaat. Tiap rakaat kita itu harus membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita itu setiap hari itu sudah mengucapkan alhamdulillah itu 17 kali. Nah, kalau bisa ini kita tambah sholat-sholat yang lainnya, bagaimana kita itu juga kita kerjakan sebaik-baiknya yang cukup banyak gitu ya, sehingga situ kita itu bisa banyak mengucapkan hamdalah. Karena setiap rakaat itu kan pasti membaca Al-Fatihah, jadi membaca hamdalah gitu ya. Dan kemudian kalau bisa itu juga kita meningkatkan pelafazan zikir-zikir, di mana di situ kita itu salah satu zikirnya itu adalah mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah. Nah, dengan tiga hal itu saya ulangi lagi, dengan tidak sekedar menjadikan tahmid itu sebagai jargon, sebagai mantra dan basa-basi. Kemudian yang kedua, meyakini hamdalah itu adalah bahwa segala puji hanya milik Allah dan segala puji untuk Allah. Dan yang ketiga, banyak melafazkan tahmid ya setiap harinya. Moga-moga nanti menjadi hilang masalah kemusyrikan, menyekutukan Tuhan di dalam hubungan antar manusia. Demikian yang kami sampaikan. Terakhir kami akan menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.